Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini, kita akan membahas chapter 2 pada light novel The Eminence in the Shadow volume 6. Konflik apa yang terjadi antara Christina dan Eliza saat di akademi, dan bagaimana kelompok Christina menghadapi penyerangan dari 13 Neckblades. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel The Eminence in the Shadow volume 6 part 3. Saat ini, jalan utama kota kerajaan sedang ramai. Dua mayat ditemukan tergantung di air mancur, sehingga menciptakan kerumunan di lokasi tersebut. Meskipun para kesatria berusaha menjaga ketertiban dengan mendorong mundur kerumunan, suasana menjadi semakin ramai. Namun di tengah kekacauan, muncul Christina yang meminta izin untuk melihat kejadian tersebut. Dan kemudian para kesatria membiarkannya masuk, meskipun mereka terlihat kesal pada Christina. Ketika Christina melihat dua mayat yang tergantung di air mancur, ternyata kedua mayat tersebut adalah Count Cuza dan Baron Graham. Christina yang melihat kedua mayat tersebut tiba-tiba tersenyum dengan wajah yang aneh. Namun tiba-tiba di sekitar kerumunan terdengar suara Ketua Grey. Christina segera menyembunyikan senyumannya dan berbicara dengan Grey mengenai terbunuhnya dua anggota 13 Neckblades. Dia merasa bahwa ini bukanlah kebetulan semata. Awalnya Grey mencurigai Christina karena sebelumnya dia melihatnya tertawa saat melihat mayat tersebut. Namun Christina membantah dan Grey pada akhirnya pergi dari lokasi tersebut. Sementara itu, di tengah kerumunan yang ramai, Christina tiba-tiba mendengar Putri Alexia memanggil namanya. Ternyata Putri Alexia baru saja kembali dari kediaman Count Cuza dan menjelaskan keyakinan bahwa pembunuhan sebenarnya terjadi di dalam kediaman Count Cuza dan pembunuh sengaja membawa mayat tersebut ke lokasi air mancur. Kemudian Christina menatap mayat-mayat yang tergantung di air mancur lagi. Dia melihat ada kartu remi yang tertancap di tenggorokan dan belakang kepala korban. Dia mengingat serangkaian serupa yang pernah terjadi sebelumnya pada Count Gotemono. Alexia juga mengingatkan bahwa seorang pelayan di kediaman Count Cuza melihat seorang badut berdarah sebagai pelaku pembunuhan. Mereka berdua berusaha memahami tujuan di balik serangkaian pembunuhan yang aneh ini, sebelum akhirnya memutuskan bahwa sudah saatnya mereka meninggalkan tempat kejadian tersebut. Christina menyatakan bahwa ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Alexia setelah meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian mereka bersiap-siap untuk pergi menuju tempat yang lebih tenang dan aman. Namun ketika Christina hampir meninggalkan tempat kejadian, tiba-tiba terdengar suara aneh di sekitar mereka, menyebabkan keterkejutan di antara mereka bertiga. Ternyata suara itu berasal dari Cid Kageno yang tiba-tiba muncul di dekat tempat air mancur. Awalnya Cid telah diinstruksikan sebelumnya oleh Christina untuk menunggunya di rumah, dan Alexia merespon dengan pertanyaan mengapa Christina menyuruh Cid tinggal di rumahnya. Christina pun menjawab akan lebih nyaman untuk membicarakannya nanti saja. Kemudian Cid menunjukkan kebingungannya terhadap kartu-kartu yang ditemukan di tempat kejadian yang merupakan tanda dari serangkaian pembunuhan misterius. Mereka bertiga mendiskusikan makna di balik kartu-kartu remi dan bagaimana pembunuh telah memilih kartu itu dengan maksud tertentu sebagai simbolnya. Cid menjelaskan bahwa setiap kartu memiliki makna khusus, termasuk Heart yang melambangkan cinta, Diamond yang melambangkan pedagang, dan Clover yang melambangkan pengetahuan, dan Spade dengan makna pertamanya sebagai musim dingin menjadi perhatiannya. Mereka bertiga berdebat apakah ada makna tambahan di balik kartu Spade, seperti malam, pedang, atau bahkan kematian. Dan Christina dan Alexia saling menatap dengan perasaan bingung. Cid kemudian mengungkapkan teorinya bahwa pembunuh tampaknya memiliki niat untuk membunuh semua 13 anggota 13 Neckblades. Dan ini dianggap sebagai provokasi dan pernyataan perang terhadap kelompok bangsawan tersebut. Namun mereka masih tidak tahu apa yang terpikirkan oleh pembunuh. Cid menyebut bahwa pembunuh meninggalkan petunjuk penting lainnya dan mereka berusaha mencari petunjuk tersebut di sekitar tempat kejadian. Kemudian Cid menunjukkan ke arah kerumunan penonton di mana terdapat dua mayat yang baru saja diturunkan dari air mancur oleh para kesatria.
Saat itu mereka melihat sebuah tiang air mancur yang berlumuran darah, dan Alexia serta Christina menyadari bahwa darah di sana membentuk huruf yang misterius. Ketika mereka memperhatikan lebih dekat, mereka menyadari bahwa darah yang menempel pada tiang tersebut membentuk huruf tertentu. Kerumunan penonton yang berada di tempat kejadian juga mulai menyadari hal ini dan mencoba membaca tulisan yang terbuat dari darah tersebut. Mereka kemudian mendengar kata-kata Jack the Ripper yang diucapkan oleh Chit. Dan seketika itu kerumunan penonton mulai menyadari nama di balik tulisan darah tersebut dan menyebarkan berita tentang munculnya pembunuh berantai bernama Jack the Ripper di ibu kota kerajaan. Christina secara pelan mengucapkan nama itu di dalam hatinya. Dan sementara itu Alexia bertanya, apakah Christina mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi mengenai kasus ini? Mendengar hal itu, Christina mengajak Alexia dan Chit untuk membahas mengenai hal ini lebih lanjut di tempat yang lebih aman. Saat ini, di sebuah ruang kelas yang telah lama tidak terpakai di sekolah, Alexia dan Christina sedang berkumpul. Alexia tampak kesulitan saat membaca salinan dokumen yang baru saja diberikan oleh Christina. Dia merasa jika mereka dapat memanfaatkan bukti ini dengan baik, maka mereka mungkin dapat menjebak faksi The Akuikan. Namun mereka merasa terhambat oleh ketidakpahaman mereka tentang niat sebenarnya dari Jack the Ripper. Tidak ada yang tahu apakah Jack the Ripper adalah teman atau musuh. Kemudian Alexia memutuskan untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut untuk sementara waktu, dengan harapan bisa berkonsultasi dengan ayahnya tentang masalah ini. Christina setuju dengan keputusan tersebut. Alexia dengan hati-hati menyimpan dokumen tersebut ke dalam tasnya. Kemudian Alexia bertanya kepada Christina mengenai alasannya dia bisa tidur sekamar dengan Chit di rumahnya. Sambil mengajukan pertanyaan tersebut, Alexia mencengkram leher Chit dan menyeretnya ke hadapan Christina agar meminta keterangan yang lebih jelas untuknya. Christina menjawab pertanyaan Alexia dengan alasan untuk berjaga-jaga, mengingat Chitlah yang pertama kali menemukan dokumen misterius tersebut. Kehati-hatian menjadi pertimbangan utama dalam tindakan ini agar nyawa Chit dapat terselamatkan. Kemudian Alexia ingin memastikan sekali lagi apakah tidur sekamar dengan Chit adalah pilihan yang tepat. Christina pun menjawab dengan penuh keyakinan bahwa tidur bersama dengan tempat yang aman adalah hal yang paling penting. Namun Christina mengingat sesuatu menarik perhatiannya. Sebelumnya putri Alexia dikonfirmasi berpura-pura pacaran dengan Chit, sehingga dia dengan rasa ingin tahu menanyakan apakah sebenarnya putri Alexia masih memiliki hubungan dengan Chit saat ini. Alexia yang ditanya mengenai hubungan dengan Chit tampak bingung. Namun dia dengan tegas membantah mengenai hal itu dan menegaskan jika dia tidak sudi berpacaran dengan Chit karena dia merupakan putri dari kerajaan Midgard. Christina memberitahu pada Alexia bahwa tidur sekamar dengan Chit tidak akan menjadi masalah. Namun Alexia tetap merasa cemas tentang keamanan Christina, khawatir bahwa Chit mungkin melakukan sesuatu yang aneh padanya. Merasa terharu atas perhatian dari Alexia, Christina mempertanyakan mengapa dia tidak ikut tidur bersama mereka bertiga. Lagi pula kehadiran putri Alexia akan memberikan perlindungan yang lebih besar. Mendengar pertanyaan tersebut, Alexia merasa bahwa itu merupakan ide yang bagus. Namun dia terlebih dahulu ingin memastikan beberapa hal bersama dengan ayahnya. Setelah berbagai percakapan, Alexia mengucapkan selamat tinggal dan pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, di saat Chit ingin melanjutkan pembicaraan dengan Christina, tiba-tiba mereka mendengar suara Eliza dari koridor. Hal itu mengindikasikan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Kemudian Christina dan Chit segera menuju ke tempat koridor untuk menyelidiki kejadian tersebut. Ternyata penyebab koridor itu berisik karena disebabkan oleh Eliza dan pengikutnya. Mereka bergerak untuk mengungkapkan pelaku sebenarnya dari surat ancaman pembunuhan yang telah Eliza temukan. Pada saat itu, tatapan curiga Eliza mengarah pada Christina yang tiba-tiba datang menghampirinya. Saat itu Eliza menuduh Christina
sebagai pelaku di balik surat berisi ancaman tersebut. Surat itu ditulis dengan darah dan berisikan tentang 13 babi gemuk yang meninggalkan pertanyaan bagaimana babi berikutnya akan terbunuh. Dan di surat tersebut tertulis dari Jack the Ripper. Eliza sangat yakin jika 13 babi gemuk itu menyinggung 13 Neckblades yang merupakan salah satu keluarganya. Kemudian Christina menanyakan dari mana Eliza mendapatkan surat tersebut. Eliza menjawab bahwa surat itu ditemukan di dalam tasnya. Namun Eliza tetap merasa yakin bahwa Christina adalah pelaku di balik ancaman pembunuhan ini, dan dia yakin bahwa Christina memiliki hubungan dengan Jack the Ripper. Kemudian Eliza dengan marah menampar wajah Christina sehingga membuat situasi semakin memuncak. Namun Chit yang berdiri di belakang Christina tiba-tiba terhempas dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sepertinya pengikut Eliza dengan sadis memukul Chit, meskipun Christina berusaha melindunginya dengan berteriak bahwa Chit tidak bersalah. Eliza hanya tersenyum sambil mengancam Christina bahwa ayahnya akan marah atas apa yang telah terjadi selama ini. Ternyata yang memukul Chit adalah salah satu pengikut Eliza yang bernama Deknobo. Eliza saat itu memuji Dekno dan memberinya pujian atas pukulannya yang luar biasa. Dia mengingatkan Dekno untuk berhati-hati, mengingat bahwa Jack the Ripper masih ada di luar sana, dan menjanjikan hadiah jika Dekno berhasil menangkap Jack the Ripper. Kemudian Eliza meninggalkan koridor dengan para pengikutnya, sementara Christina sangat kesal kepada Eliza. Singkat cerita, saat ini Chit menjalankan perawatan di ruang UKS. Kemudian Christina dengan rasa khawatir bertanya apakah Chit baik-baik saja setelah insiden tersebut. Chit menjelaskan meskipun pukulan diterimanya cukup kuat, dia berhasil menghindari sebagian besar serangan tersebut dengan teknik sleeping away. Setelah itu Christina memberitahu jika dia nanti akan menjemput Chit setelah mengurus beberapa hal, dan kemudian Christina pergi meninggalkan ruang UKS. Di dalam ruang UKS, Chit berbaring di tempat tidur dan melakukan sedikit perenggangan ringan. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Nina Senpai muncul menghampirinya. Mereka membicarakan perkembangan terbaru mengenai kondisi kakak Chit, dan Nina Senpai menyarankan agar mereka berdua pergi ke ruangan Claire. Ruangan kakak Chit telah mengalami perubahan sejak kunjungan terakhir kalinya. Peralatan medis dan alat sihir yang tidak Chit mengerti ditempatkan di tempat tidur, dan kakaknya terbaring di tempat tidur tanpa bergerak sedikit pun. Kemudian Chit dengan perasaan haru mulai memegang tangan kakaknya dan berdoa dalam hati. Meskipun dia tidak yakin dengan kehidupan setelah kematian, dia berharap agar kakaknya mendapatkan reinkarnasi yang baik. Chit berdoa agar kakaknya tidak berubah menjadi kecoa atau kutu air. Paling tidak dia bereinkarnasi menjadi hewan tikus. Melihat Chit yang sedang berdoa, Nina Senpai dengan tegas menyatakan bahwa Claire belum meninggal. Di samping itu juga, tiba-tiba dokter wanita yang sebelumnya merawat Chit memperkenalkan dirinya. Ternyata dokter tersebut bernama Mio. Mio adalah seorang gadis dark elf yang cantik dengan rambut berwarna perak. Mio sudah tahu identitas dari Chit dan berharap dapat bekerjasama dengan Chit di masa depan. Setelah salam perkenalan, Mio memberikan penjelasan yang rinci mengenai kondisi kakak Chit. Perkembangan pemulihan sihirnya berjalan dengan baik, dan waktu pemulihan dapat bekerja jika dibiarkan berjalan secara baik juga. Dia juga menyebutkan bahwa memaksanya sadar mungkin akan memiliki efek samping pada sirkuit sihirnya. Pendengar informasi tersebut, Chit mengatakan sebaiknya membiarkan kakaknya tidur selamanya. Lagi pula dia cukup berisik jika berhasil bangun dari tidurnya. Namun tiba-tiba suasana di ruangan berubah. Nina Senpai dan Mio terkejut setelah mendengar ucapan dari Chit itu sendiri. Nina Senpai mengungkapkan pemikirannya dengan serius sambil mengatakan bahwa keinginan masternya merupakan perintah untuknya. Mio dengan tekad mendukung gagasan Nina Senpai dan berlutut dengan tatapan tegas di matanya. Menyadari hal itu, Chit merasa terkejut dan sedikit mundur dari ketegangan yang muncul secara tiba-tiba.
bahwa dia hanya bercanda mengatakan hal itu sebelumnya. Pada akhirnya, Chit menyerahkan kakaknya kepada Mio dan meninggalkan ruang UKS dengan perasaan bingung. Karena sebelumnya Nina Senpai berbicara sesaat dengannya dengan kalimat penghormatan untuknya. Ketika dia keluar, Chit merenungkan tindakannya yang mungkin tidak pantas dalam situasi serius sebelumnya. Tapi dia memiliki alasan untuk itu. Kakaknya memiliki kekuatan luar biasa untuk bisa pulih. Dan kadang-kadang Chit hanya bisa tersenyum dan tertawa ketika kakaknya tidak sadar, meskipun itu adalah situasi yang serius. Kali ini di kediaman rumah Christina. Setelah makan malam, Chit, Christina, dan Kanade berkumpul di kamar tidur untuk bermain Old Maid. Kanade merasa cemas dan mengeluh tentang kemarahan Eliza di akademi. Dia cemas jika Eliza akan mengirim seseorang untuk membunuh mereka semua. Namun Christina memberi jaminan bahwa keamanan rumah ini terjamin dan ada yang bertugas untuk berjaga, jadi tidak perlu khawatir secara berlebihan. Sambil bermain, Chit merasa curiga jika laki-laki yang bersama dengan Eliza sebelumnya merupakan pengawal yang sedang berpura-pura menjadi murid di akademi. Mendengar hal itu, Christina memberitahu bahwa pria tersebut adalah Deknobo. Dia menyebutkan bahwa ayah Deknobo yang bernama Ojanobo terlibat dalam organisasi kriminal dan menculik banyak orang, meskipun dia meragukan bahwa mereka akan berani menyerang ke rumahnya. Pada akhirnya, Chit memutuskan untuk pergi mandi terlebih dahulu, meskipun Kanade agak sedikit kecewa. Setelah mandi, Kanade dan Chit diminta oleh Christina untuk melanjutkan permainan. Saat ini pada tengah malamnya, beberapa sosok bersiap di sekitar rumah keluarga Hope yang sedang tertidur lelap. Deknobo dan Ojanobo, ayah dan putra, berbicara dengan suara pelan sambil merencanakan tindakan mereka untuk melakukan penyerangan. Dekno berencana untuk menyusup dan mencari Christina yang tampaknya telah meremehkannya di saat di akademi. Mereka memiliki dua target untuk dibunuh, yaitu Christina dan Kanade. Dan untuk Dukhope, mereka perlu mengambil dokumen darinya. Mereka membahas keputusan dari Dukhope yang mengorbankan putrinya sendiri untuk keselamatan keluarganya. Ojano dan Dekno berencana untuk mendapatkan bukti itu sebagai bagian dari kesepakatan, dan Dukhope akan diampuni. Mereka memperingatkan satu sama lain untuk tidak membunuh Dukhope. Mereka juga menyinggung tentang seseorang siswa laki-laki yang bernama Chit Kageno yang berada di ruangan yang sama dengan target mereka, dan mereka memutuskan untuk membunuhnya juga. Dengan persiapan yang matang, mereka menjalankan rencana mereka dengan seksama, dan beberapa anggota lain termasuk Satria yang telah berpartisipasi dalam turnamen festival Bunshin, dan seseorang master pedang yang dijuluki Sword Demon juga ikut dalam pasukan pengepungan tersebut. Jadi mereka sangat yakin bahwa rencana ini tidak akan gagal sedikit pun. Saat ini mereka siap untuk melancarkan serangan, dan kemudian pasukan pengintai telah memberikan instruksi untuk menyerbu rumah tersebut. Saat ini di dalam kamar, Christina mulai merasa curiga karena ada suara berisik di depan pintu kamarnya. Dan tiba-tiba sekelompok pria berbaju hitam terlihat menyerbu masuk. Christina dengan cepat membalik selimut Kanade dan melemparkan selimut itu ke arah para penyerang. Lalu dia memberitahu jika mereka telah diserang. Saat Kanade terbangun dari tidurnya, Christina dengan lincah menangkis serangan dari salah satu penyerang sambil menunjukkan kemahirannya dalam pertarungan. Pedang Christina berhasil menusuk bahu penyerang tersebut dan membuatnya mundur menjauh. Sementara itu, Chit Kageno yang menyaksikan penyerang memasuki kamar. Dia mencoba menyelinap keluar melalui jendela. Matanya sejenak bertemu dengan Christina dan Kanade sebelum dia menghilang dari pandangan mereka dengan sangat cepat. Melihat Chit yang kabur dari kamar, Kanade seketika itu marah dan beranggapan jika Chit telah mengkhianati mereka berdua.
Kemudian Ojanoboy memberi perintah 3 orang untuk mengejar Chit, sementara yang lain berhadapan dengan Christina dan Kanade. Ketika Christina sadar jika Deknobo ikut dalam penyerangan tersebut, dia seketika itu sadar jika pemimpin kelompok penyerangan tersebut merupakan ayah dari Deknobo, yaitu Ojanoboy. Ojanoboy yang sadar jika identitasnya telah terbongkar langsung melancarkan serangan ke arah Christina. Namun serangan itu tetap berhasil ditangkis dengan cepat oleh Christina sendiri. Namun ketika Christina dan Kanade mulai terpojok oleh pasukan Ojanoboy, tiba-tiba salah satu dari penyerang tubuhnya terbelah menjadi 2. Melihat kejadian itu, Ojano melihat Christina dan Kanade. Dia sadar jika bukan merekalah yang melakukan serangan tersebut. Jadi dia mencoba mencari pelaku di balik serangan kejutan itu. Pada akhirnya semua pandangan tertuju pada tempat tidur Chit yang sebelumnya terlihat kosong. Semua orang yang berada di tempat itu dapat melihat sosok badut yang berlumuran darah yang sedang berbaring di tempat tidur tersebut. Christina saat itu sadar jika badut tersebut tidak lain adalah Jack the Ripper, sang badut pembunuh yang selama ini ia cari. Melihat keberadaan Jack the Ripper, Ojano berusaha tetap tenang sambil memerintahkan anak buahnya untuk mendekati Jack the Ripper. Dia beranggapan jika Jack the Ripper merupakan pembunuh yang telah disewa oleh Christina selama ini. Christina mencoba membantah dan menyatakan bahwa dia tidak menyewa pembunuh bayaran. Tetapi Ojanobo tidak lagi mendengarkan kata-kata Christina, sehingga dia mulai bertanya tentang berapa bayaran yang dibayarkan kepada Jack the Ripper. Mendengar pertanyaan dari Ojano, Jack the Ripper perlahan bangkit dan menunjuk ke arah para penyerang dengan jari-jari berdarahnya, seakan-akan sedang memilih target berikutnya. Saat itu salah satu penyerang menjadi targetnya, dan dengan satu jentikan jari saja kepala penyerang itu terpisah dari lehernya. Deknobo, anak dari Ojanobo, terlihat terguncang oleh pemandangan mengerikan itu. Sementara jari-jari Jack the Ripper mencari target berikutnya. Kemudian Jack the Ripper menunjuk ke arah Kanade dan menargetkan ke arah penyerang di belakangnya, sehingga membuat kepala penyerang itu terlempar sangat jauh. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah Ojanobo dan Deknobo yang saat ini terlihat ketakutan. Namun Ojanobo tetap berusaha tenang dan memberitahu kepada Jack the Ripper bahwa rumah keluarga Hope telah dikepung saat ini, dan dia baru saja mengirimkan sinyal kepada anak buahnya yang akan segera datang untuk melakukan pengepungan. Kemudian Jack the Ripper bergerak sambil mencari sesuatu di bawah selimut. Ternyata yang ditemukan oleh Jack the Ripper adalah 2 kepala yang sudah tidak asing lagi bagi Ojanobo, yaitu 2 kepala dari Viscount Shinobi dan Marquis de Jet. Kedua kepala itu masing-masing ditusuk oleh 4 dan 5 kartu remi. Melihat hal seperti itu, Ojanobo menyadari bahwa seluruh pasukan mereka telah dimusnahkan. Dan pada akhirnya dia merasa sangat putus asa. Dan dalam keputusasaannya, Ojanobo berteriak kepada Jack the Ripper sambil meminta suatu penjelasan dan maksud dari semua perbuatannya selama ini. Kemudian Jack the Ripper perlahan-lahan mengeluarkan kartu dari sakunya. Hal itu membuat Ojanobo sadar untuk siapa kartu tersebut diarahkan. Namun saat Jack the Ripper bersiap untuk menyerang dengan kartunya, suara kaca pecah terdengar dan seseorang muncul melalui balik jendela kamar. Ojanobo mengenali sosok tersebut sebagai Sword Demon dan terkejut karena sebelumnya dia mengira jika Sword Demon telah terbunuh. Sword Demon merasa kecewa karena Jack the Ripper sebelumnya hanya membunuh para bawahan di sekitarnya dan langsung melarikan diri darinya. Sword Demon adalah seorang ahli bela diri dari tempat yang sangat jauh bernama Wakoku di seberang lautan.
terdapat sebuah tanah yang dikenal sebagai Wakoku, tempat para ahli bela diri memegang kendali sebagai lambang kekuasaan. Wakoku terisolasi dari dunia luar, dan informasi tentangnya juga sangat terbatas. Namun kadang-kadang beberapa ahli bela diri datang ke Wakoku untuk berlatih. Sword Demon yang berasal dari Wakoku dikenal sebagai salah satu ahli bela diri terhebat. Ia memiliki aliran bela diri bernama Byakuryu, salah satu dari 4 aliran utama di Wakoku. Namun ia membunuh 9 muridnya, sehingga dia diasingkan. Ketika Sword Demon berhadapan dengan Jack the Ripper, dia mulai mengangkat pedangnya dan bersiap bertarung dengan sangat serius. Namun saat jari-jari Jack the Ripper terangkat, Sword Demon mencoba menghindari serangan tersebut. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, tiba-tiba sebuah lubang muncul di dinding belakangnya. Dan secara mengejutkan, kepala Sword Demon tiba-tiba terputus dari lehernya. Dan seketika itu juga, Jack the Ripper mengangkat 6 kartu dan mengakhiri nyawa Ojonobu serta Deknobu secara bersamaan. Kemudian Jack the Ripper memalingkan pandangannya ke arah Krishna dan Kanade, sehingga menciptakan situasi yang menakutkan. Kanade gemetar dalam ketakutan, menyadari bahwa mereka mungkin akan menjadi saksi mata yang akan dihabisi dari kejadian ini. Namun ternyata bertentangan dengan perkiraan Kanade. Jack the Ripper tiba-tiba mulai pergi. Krishna mencoba menghentikannya sambil kagum atas kekuatan yang dimiliki Jack the Ripper. Namun Jack the Ripper tidak memberikan jawaban saat Krishna menanyakan tujuannya. Saat itu Jack the Ripper hanya berhenti dan melemparkan sebuah kartu. Krishna mencoba menangkis kartu tersebut dengan pedangnya, tetapi sayangnya kartu itu menyerempet pipi Krishna dan menancap di pelipis Kanade. Akibatnya Kanade pun pingsan dan darah mengalir dari lukanya. Kemudian Jack the Ripper melompat keluar dari jendela kamar. Sementara itu Krishna mulai panik dan mencoba memastikan keadaan Kanade yang mungkin dalam keadaan bahaya besar. Saat Krishna memeriksa denyut nadi Kanade, dia merasa lega mengetahui bahwa dia masih hidup. Meskipun kartu masih menempel di kepala Kanade, Krishna segera menyadari bahwa itu hanya menempel karena lem darah dan tidak ada luka serius. Kanade yang mendengar informasi tersebut terkejut sambil menyentuh kepalanya, dan Krishna memberikan penjelasan bahwa tidak ada luka pada kepala Kanade. Pada akhirnya mereka berdua merasa lega bahwa mereka berhasil selamat. Kemudian Krishna menyambut kartu yang menempel di kepala Kanade dan menemukan sebuah pesan yang ditulis dengan darah di kartu tersebut. Pesan itu berisikan mengenai seseorang pendekar pedang yang harus membunuh semua penjahat. Mereka bertanya-tanya apa arti pesan yang ada di kartu tersebut, dan mereka menganggap pasti ada alasan khusus di balik tindakan Jack the Ripper sebelumnya. Namun pada saat itu, pintu kamar perlahan-lahan mulai terbuka dan Chit Kageno mulai muncul dengan senyum datar di wajahnya. Chit Kageno dengan cepat mendekati Krishna dan Kanade dan menyatakan rasa leganya melihat mereka baik-baik saja. Kemudian Kanade dengan marah berbicara keras kepada Chit dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Chit mengatakan dengan santai bahwa sebenarnya dia juga hampir mati. Mendengar hal itu, Kanade mengungkapkan bahwa dia hampir mati juga karena Chit melarikan diri. Dan seandainya jika Jack the Ripper tidak datang, mereka sudah mati. Kanade menegaskan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Chit atas pengkhianatannya. Seketika itu juga, Kanade mulai memukuli Chit sebagai tindakan balas dendamnya. Dan aksi pemukulan itu berlangsung cukup lama, dengan Chit mulai merintih kesakitan. Oke, itulah pembahasan untuk part 3 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time.